Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Sayyidul Ayyam, penghulu hari, hari yang paling baik di antara hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kita untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Maka orang-orang yang beriman hatinya tetap bergerak, hatinya tetap dikonekkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena qalbun salim, hati orang yang bersih, dia akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada lagi guna harta, wala banun, tak ada lagi guna anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih. Orang itu kalau hatinya sudah bersih, dia akan mudah mengingat Allah dengan meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat beriring salam, kita senantiasa tetap bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra, orang yang salawat satu kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka akan dibalas 10 kali rahmat kasih sayang Allah. Wa hutan anhu asyara sayyi'at, Allah akan hapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah akan angkat 10 tingkat derajat kemuliaan. Begitu orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada hambanya yang merendahkan diri. Saat dia berdiri tegak, dia mengakui dalam hatinya, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saat dia sujud pun dia mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak dusta dengan sujudnya. Dia mengakui bahwa dirinya dia adalah hamba Allah yang hina. Saat dia sujud dia katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hanya Allah lah yang maha suci, yang maha tinggi, dan dialah yang berhak dipuja-dipuji. Dia mengakui keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau ingin menjadi orang yang ingkar. Dia tidak ingin menjadi orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling sombong di atas muka bumi Allah, sombong yang paling sombong adalah orang yang tak mau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepala yang begitu kita hormati, yang begitu kita sayangi, saat kita sujud, maaf saja, pantat kita lebih tinggi daripada sujud kita. Apa artinya? Bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saat sujudnya saja, kepala yang begitu kita hormati, yang begitu kita cintai,
Tetapi saat sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pejabatkah dia, presidenkah dia, bupatikah dia, gubernurkah dia, camatkah dia, kepala desakah dia, RT-kah dia, saat sujud sama semuanya, dahi lebih rendah daripada pantat kita. Maaf saja, kepala yang begitu kita hormati, yang begitu kita sayangi, saat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, posisi pantat kita lebih tinggi daripada kepala yang begitu kita hormati, yang begitu kita muliakan. Apa maknanya? Bahwa kita sesungguhnya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Dia yang berhak disembah, hanya Dia yang berhak diibadahi. Kita mengakui bahwa Dialah yang maha hebat, bahwa Dialah hayyun la yamut, yang maha hidup, tidak akan pernah mati, Dialah yang kekal abadi. Kita akui bahwa kita adalah makhluk yang lemah, bahwa kita adalah makhluk yang dhaif. Kita butuh Allah, kita perlu Allah dalam kehidupan di dunia ini. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah. Dengan apa cara menyembah Allah? Aqimis salatah li zikri, dirikanlah salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka salat itu adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama masalus salati fid din kamasalil ra'si fil jasad. Sesungguhnya salat itu dalam agama seperti anggota tubuh kita, yaitu kepala. Kalau manusia sudah tidak ada kepala, kemungkinan tidak akan bisa hidup lagi. Tapi kalau manusia tidak ada tangan, kemungkinan masih bisa hidup. Manusia tidak ada kaki, kemungkinan masih bisa hidup. Tapi manusia kalau sudah tidak ada kepala, maka dia tidak bisa dipastikan bisa hidup lagi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya ketika beribadah kepada Allah, kekayaannya akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya jabatan ketika dia mengakui adanya Allah, ketika dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia laksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam jabatannya Allah akan berikan keberkahan. Yang miskin ketika dia mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam kemiskinannya Allah akan berikan solusi dalam hidupnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesungguhnya ketika manusia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diberikan jalan keluar yang sempit, akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan buat hidupnya bahagia, Allah akan buat hidupnya tenang, Allah akan buat hidupnya bahagia baik di dunia maupun di dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak egois dengan kehidupannya, bahwa dia dihidupkan oleh Allah, bahwa dia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia adalah orang yang diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat dia sujud, saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi manusia yang mulia, dia akan menjadi manusia yang hebat, dia akan menjadi manusia yang dipuja-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saat dia mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala ada dalam kehidupan, maka Allah akan berikan solusi dalam masalah hidupnya. Saat kita salat, kita mengakui bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tak tunggu sujudmu, Allah tak tunggu rukukmu, karena tidak sujud pun Allah tidak akan pernah turun statusnya sebagai Tuhan. Derajat Allah tidak akan pernah turun, tapi yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala saat salat itu, kau punya masalah apa? Kau punya masalah berat apa dalam hidupmu? Sini, datang kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan berikan solusi, Allah akan keluarkan dari segala kesempitan hidupnya untuk menjadi hidup yang diraih dalam kesuksesan, baik saat dia beribadah maupun saat dia mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Saat dia mengakui bahwa Allah yang hebat,
dia besarkan Allah Subhanahu wa taala, dia kecilkan dunia, maka Allah akan bantu hidupnya, Allah akan berikan kelapangan dalam hidupnya untuk senantiasa menghadirkan Allah dalam kehidupan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.